Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan dia, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency, Bitcoin sih kalau kita lihat masih naik turun ya, tapi it's okay, dia bagus teman-teman ya, udah mulai stabil gitu di area 107 sama 108. Semoga saja hari ini nanti teman-teman ya, untuk Bitcoinnya bisa jebol lagi lah ke area 111, syukur-syukur bisa membuat all time high barunya ya. Kalau kita lihat juga untuk indeksnya altcoin ini naik cukup signifikan 29% bro. Wah ngeri ya, semoga saja lekas ke 50. Kalau 50 berarti udah mulai running star-nya bull run nanti. Oke, seperti itu ya. Kita lihat bro ya, untuk kali ini kan memang masih meronta-ronta nih, kebanyakan masih dalam kondisi koreksi, tapi overall ya teman-teman ya, udah banyak juga yang mulai recover, untuk kali ini. Dan kalau kita lihat juga bro dari sektornya meme coin ya, bagaimana dari sektor meme coin sendiri bisa kalian lihat lah, seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ya. Ini mengalami koreksi teman-teman. Dan kalau kita lihat secara overallnya bong ya luar biasa. Bong yang sempat masuk di kepala 16 siapa nih? Angkat tangan ya. Silakan boleh mulai TP tipis-tipis dulu untuk bongnya teman-teman ya. Boleh TP tipis-tipis, untuk Parcoin juga udah mulai recover kembali. Pengu juga udah mulai recover kembali, Wave juga udah mulai recover ya. Silakan boleh di TP tipis-tipis dulu. Nah, kali ini bro ada 3 rekomendasi teman-teman ya. Tapi nanti kalian disclaimer lagi ya, untuk 3 koin yang notabene ya itu bisa memberikan profit. Tapi disclaimer ya, karena ya belum tentu benar-benar bisa memberikan profit. Bisa juga dia terjun sampai Palung Mariana, bisa juga dia ngepam sampai Uranus ya. Kita langsung bahas. Nah, yang pertama ada Jupiter teman-teman ya. Jupiter ini kalau kita lihat harganya masih under 1 dolar ya teman-teman, masih under 1 dolar. Kita lihat dari segi marketnya dulu. Nah, kita lihat dari marketnya, kalau marketnya udah ada di Binance teman-teman ya, Bybit ya, Upbit, OKX, Get.io teman-teman ya. Terus kalau kita lihat juga di sini dia belum masuk ke ranah Robinhood sama di Coinbase ya. Jadi masih ada prospek atau kemungkinan kalau dia bisa listing ke situ, harganya bisa grow up lagi. Untuk total supply atau maksimal supply itu di 7 miliar ya. Di 7 miliar itu berarti kalau untuk menyentuh di harga 1 sampai 5 dolar masih sangat possible ya. Nah, di mana untuk Jupiter itu memiliki beberapa manfaat. Nah, seperti apa? Sebagai token governance atau tata kelola ya teman-teman ya. Manfaat yang kedua adalah fee, diskon, dan inisiatif untuk si Jupiter ini. Jadi si Jupiter ini teman-teman ya, token Jup ini dapat digunakan untuk mendapatkan apa? Diskon biaya transaksi di Jupiter tentunya ya. Reward atau cashback bagi pengguna aktif dan penyedia likuiditas. Nah, yang ketiga apa? Yaitu utilitas dalam produk ekosistem Jupiter. Nah, Jupiter kan tidak hanya DEX aja ya, tidak hanya DEX agregator saja teman-teman ya. Jadi dia memiliki limit order, DCI ya. Terus ada token Jup, kemungkinan digunakan sebagai alat pembayaran atau biaya dan produk-produk lainnya gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah staking dan reward teman-teman ya. Ada akses eksklusif dan partnership juga ya teman-teman ya. Terus di sini ya kalau untuk Jupiter kan harganya masih under 1 dolar. Jadi prospek target terdekat mungkin di area 1 dolar. Nah, yang berikutnya ada DOG Bitcoin ya teman-teman ya, atau DOG ini ya. Nah, harganya kan masih sangat murah tuh di area 0,0041. Hari ini naik sekitar 1,79% teman-teman. Nah, kita lihat juga dari segi marketnya di sini. Kalau kita lihat dari marketnya, dia baru ada di Bitget, Max Global, Get.io, Bing.Ed, Kraken ya. Kalau Kraken ini belum lama, beberapa hari yang lalu dia baru listing di Kraken ya teman-teman ya. Jadi untuk si dog ini masih ada prospek atau kemungkinan mengalami recover kalau dia bisa masuk ke platformnya Binance ya, bisa masuk ke Coinbase ataupun Robinhood bro, ya mungkin harganya akan cenderung mahal lagi. Nah,
Terus kalau kita lihat secara overall-nya teman-teman ya, secara overall dia ada di Solana ya, ada di jaringan Solana ini. Terus kalau kita lihat juga untuk maksimal supply-nya itu 100 billion ya, untuk maksimal supply 100 billion dan dia udah circulating beredar di market semua ya untuk supply-nya teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat-lihat sendiri untuk dog Bitcoin ini ya teman-teman ya. Ini memiliki kemungkinan lah ya bisa sampai di area 0,1 atau 1 sen dalam waktu dekat. Semoga hal ini bisa benar-benar bisa jadi nyata ya. Terus kalau kita lihat juga dari basis komunitasnya 92% bro, dia positif ya. 92% dia mengatakan bullish dari segi komunitasnya. Jadi silakan kalian boleh disclaimerkan kembali ya. Nah untuk token ketiga itu ada Hosiko teman-teman ya. Hosiko ini udah lumayan nih naiknya sekitar 15% hari ini ya. Naiknya 15% bro. Nah untuk Hosiko sendiri kalau kita lihat dari marketnya ya. Kalian bisa melihat sendiri dia kalau di exchange-nya baru exchange kecil ya, Max Global, BingX, Lbank, XT.com ya. Jadi dia belum masuk ke Gate.io juga belum masuk, Bybit belum masuk, ya OKX juga belum masuk. Jadi masih ada kemungkinan besar ya. Sebenarnya peluangnya cukup gede ya kalau token-token itu belum ada di exchange-exchange gede. Cuman kan resikonya juga gede. Makanya di awal saya menekankan untuk selalu disclaimer ya teman-teman ya seperti itu. Nah, untuk Hoshiko ini teman-teman dia juga ada mekanisme deflasinya ya, ada mekanisme deflasinya di mana total supply daripada Hoshiko ini kan sekitar 1 billion ya, 1 billion dan circulating supply-nya udah 100%. Kita anggap 100% dia berbasis di Solana ya. Jadi untuk Hoshiko ini teman-teman itu ada deflasi dan support ekosistem Bong Fund ya. Jadi token ini di launch melalui ekosistem Bong Fund dengan apa model biaya transaksi 1% sebagai digunakan untuk buyback dan burn token Bong. Nah, jadi berkontribusi terhadap Bong ya. Setiap transaksi dari Hoshiko ini itu 1% dari biaya transaksi itu akan digunakan buyback dan burningnya token Bong ya kan. Makanya di sini Bong itu bisa dikatakan token berbasis Solana yang notabene ke depannya mungkin cukup bagus gitu ya. Nah, terus di sini juga ada akses ke merchandise atau konten eksklusif juga ya. Tapi resikonya cukup tinggi kalau untuk yang ini ya teman-teman karena dia belum listing di banyak bursa juga. Tapi dia udah lolos dalam spekulasi syarat untuk dibeli ya. Kalau syarat dari saya ya, kalau minimal pembelian saya itu minimal dia udah ada di 5 pertukaran termasuk ada DEX sama cek ya seperti itu. Dan dia udah lebih dari 5 pertukaran berarti udah bisa masuk dalam portofolio gitu teman-teman ya. Oke mungkin ini adalah ketiga altcoin ya teman-teman ya, yang bisa kalian disclaimerkan kembali dan semoga saja ketiga altcoin ini salah satunya bisa meledak di bulan Juli 2025 teman-teman, amin ya. Kalau tidak di bulan Juli ya syukur-syukur di tahun inilah ya bisa meledak, amin ya. Oke mungkin ini dulu ya teman-teman ya informasi tentang ketiga altcoin ini, mungkin bisa kalian disclaimerkan kembali ya sebelum melakukan pembelian. Nah ingat resiko itu selalu ada, keuntungan juga selalu ada, tetap semangat dan salam.